Hello sobat, ketemu lagi sama aku Uncle Win di channelku Win Java Vlog. Salam sejahtera, salam dari Amerika. Semoga kalian dalam keadaan sehat dan bahagia hari ini. Thank you so much atas doanya, juga aku dalam keadaan bahagia dan sehat. Oke, aku mau bercakap-cakap apa ya? Just mau bercakap-cakap tentang, pastilah bulan ini bulan yang kalian tunggu-tunggu ya. Bukan karena hari raya, tapi ini masalah bagi temen yang udah apply green card, ya kan. Jadi Anda pasti udah deg-degsar ya kan. Beberapa hari lalu pasti udah ada berita dari konsulat ya kan, yang Anda menang seleksi pertama ya kan. Ini baru seleksi pertama ya kan. Pasti Anda akan harus disuruh ngisi lagi form di 120, di 250 I think ya. Something like that, untuk maju ke babak yang berikutnya. Dan bagi yang tidak lolos, jangan lepas semangat, jangan patah semangat. Nanti bulan Oktober ngeplay lagi, gratis ya kan. Jadi tak usah takut, memang, dan tak usah takut dan gentar. Jadi Anda apply lagi nanti bulan Oktober ya kan. Dan yang bagi lolos jangan terlalu senang dulu, karena ini masih babak pertama penyisian ya kan. Jadi karena apa? Karena ya yang apply proses sampai Anda lolos itu kan prosesnya sampai 2 tahun ya kan. Jadi tahun yang apply tahun 2002, ini pengumumannya tahun 2003 ya kan. Nanti diproses lagi, Anda dikirimin surat ya kan, suruh ngisi apa itu semuanya, data-data lagi bla bla bla. Habis itu nanti aku enggak tahu ya, enggak yakin itu 3 bulan ya, kayaknya 3 bulan sampai 6 bulan lagi ada seleksi lagi kedua. Di seleksi lagi kedua ini biasanya itu Anda akan ditanyai tentang kayak alamat yang kalian tuju nanti di Amerika, mulai ada biometrik, ada ini. Habis itu ada seleksi lagi, Anda akan maju di interview. Bagaimana juga Anda tetap aja di interview ya kan. Ya, jadi ya meskipun pada dasarnya gratis ya kan untuk mendapatkan green card ini, tapi bagaimana juga Anda tetap memerlukan biaya. Karena apa? Biaya untuk tiket pesawat nanti kalau sampai di Amerika, biaya untuk hidup di Amerika sebelum Anda mendapat pekerjaan ya kan. Jadi ya tetap aja lah Anda membutuhkan biaya. Jadi untuk yang menang untuk sekarang ini, yang qualify untuk yang seleksi pertama ini, Anda mulailah bersiap-siap mencari biaya ya kan. Karena betul butuh berapa aja ya biayanya ya. Let's go, kita breaking berapa ya kira-kira. Pertama, yang pasti Anda kayak biaya untuk interview, biaya untuk biometrik, itu akan Anda tanggung, oke? So, Anda akan tetap membayar untuk biaya interview dan biaya biometrik kesehatan.
di Indo sebelum Anda datang ke Amerika. Saya tidak tahu berapa sih biaya biometrik di Indo. Saya kurang tahu, kurang jelas karena saya memang tidak pernah ngalami itu. Tapi yang jelas Anda harus bayar interview, sama aja dengan waktu Anda interview visa yang lainnya, yaitu Anda tetap bayar $160, ya kan? Jadi ya sekitar 2,5 juta tetap bayar segitu, dan biaya-biaya lain. Dan biaya lain itu apa aja? Tiket pesawat, ya. Kalau Anda menang lotre ini, tiket pesawatnya paling enggak ya one way. One way itu kalau Anda jauh hari, ya kan, Anda bisa mendapatkan tiket harga 700, but itu juga susah-susah gampang. Tapi kalau agak mendadak ya tiket paling enggak $1.000 lah, $1.000. Artinya 15 juta, ya kan. Dan tempat yang Anda tuju di Amerika, ya kan. Biasanya mereka akan menanyakan alamat, ya, alamat yang kalian tuju. Alamat itu tidak biasanya alamat pasti, ya. Jadi sebelum Anda pergi ke Amerika, biasanya mereka itu akan meminta alamat rumah atau alamat yang pasti, bukan cuman kayak hotel. Jadi itu nanti bagian dari yang udah masuk seleksi 3 rasanya itu ditanya tentang alamat yang kalian tuju. Jadi di Amerika itu mana, Jadi sebaiknya Anda mempersiapkan, cari teman atau siapa atau state mana yang ingin Anda tuju. Jadi keep in mind about those. Ya, aku tahu udah ada beberapa teman yang udah pesen alamatnya Uncle Win. So terus terang udah nggak bisa ngasih tahu, ya kan, karena udah aku kasih salah satu dari Anda yang minta alamat rumahku. Jadi saya nggak akan bisa bantu untuk memberikan alamat lagi kepada yang lain. Oke. Jadi kembali ke arah biaya tadi, 15 juta, 2,5 juta, so ya sama jalan sana jalan sini udah butuh 20 juta, ya kan. And then paling enggak Anda butuh uang saku ya $1.000 lagi, ya kan, sebelum Anda mencari kerja untuk hidup Anda 2 minggu. Ya kalau Anda bisa dalam 2 minggu bisa mencari kerja, kalau enggak, ya artinya ya untuk biaya sebulan lah. Untuk biaya sebulan di Amerika paling enggak butuh uang ya 1.500 itu ngirit, ya, 1.500 itu ngirit, atau sekitar 2.000 lah paling enggak, ya kan. Jadi Anda kalau qualify all the way, ya kan, dari seleksi pertama ini sampai lolos dapat green card, Anda paling enggak masih membutuhkan uang 30 juta, ya kan, 30 juta atau 40 juta itu pasti, oke, dari awal sampai akhir, sampai Anda ke Amerika, oke. Karena apa? Ya, karena seperti aku bilang tadi, meskipun Anda udah masuk ke Amerika, itu udah dapat green card, tapi kan green cardnya belum ada di tangan. Nanti green cardnya itu biasanya dikirim lewat mail ke alamat tempat tinggal Anda, itu dikirim lewat mail, biasanya 2 minggu setelah kedatangan Anda itu baru datang. Dari situ Anda dapat social security dan juga
green card, ya kan. Nah, selama 2 minggu itu kan Anda kan juga nunggu ya kan. Kan Anda tidak bekerja, jadi ya ngemil aja di rumah, enjoy American life for a while. Habis itu juga Anda mencari kerja setelah itu. Dan seperti yang aku bilang, untuk mencari kerja di Amerika ini juga susah-susah gampang, meskipun Anda udah mempunyai surat atau udah mempunyai green card, ya kan. Masih kan banyak tempat yang Anda apply, ya kan. Kadang tidak langsung sehari mendapatkan pekerjaan, karena dari mana tempat yang kalian apply itu kadang seminggu kemudian baru Anda bekerja, ada yang nunggu 10 hari kemudian Anda belum masuk kerja, ya kan. Jadi jenjang waktu 2 minggu ditambah another 5 seminggu lagi atau apa kan, artinya paling tidak ya persiapkan uang sebulan, ya kan. Makanya perhitungan saya begitu, perhitungan kasar, ya kan. Persiapkan uang sebulan sebelum green card Anda di tangan, ya kan. Begitu. Jadi apa, biar ndak bambung sampai ke Amerika. Karena memang itulah apa sebenarnya cita-cita pemerintah Amerika itu ndak ingin, meskipun banyak imigran itu ndak ingin imigran itu jadi pembambung, jadi peminta-minta itu, ya. Oke, ini berita bagus bagi yang mendapat green card, alright. Terus bagi yang belum qualify, seperti yang aku bilang dari awal tadi, keep going man. Tiap tahun apply, siapa tahu menang, siapa tahu Anda qualify, ya kan. Karena tiap tahun ya, kalau dihitung percentage itu dari negara Indonesia itu ada 20 orang yang akan menang green card. Itu 20 orang. Jadi siapa tahu Anda adalah salah satunya, ya kan. Dan apalagi membayar untuk ngeplay gratis, ya kan. Jadi dan green card ini kalau apa ya, kalau secara kasar dan secara apa ya, maksudnya tidaklah mudah untuk mendapatkan green card ini pun kalau Anda misalkan dapat sponsor, dapat pernikahan, asilum, apalagi H1B itu pun prosesnya sangatlah susah. Memang pernikahan adalah sangat mudah, paling mudah untuk mendapatkan green card ini, cara paling mudah. Tapi itu pun tetap membutuhkan proses dan biaya, ya kan. Apalagi yang udah berstatus ilegal akhirnya untuk mengajukan green card itu, karena itu prosesnya lebih lama lagi, ya kan. Kadang butuh setahun 2 tahun juga, tidak semudah seperti yang kita pikirkan, ya kan. Makanya waktu dulu saya ngurus green card itu karena memang belum tahu juga, ya kan, karena status saya juga waktu itu 8 tahun overstay, and then apa, untuk menghidupkan lagi izin tinggal itu lama juga, banyak form, artinya banyak form yang harus kita isi, ya. Makanya dulu itu saya hiring lawyer, tapi begitu saya ngurus ke citizenship, saya udah tahu itu, akhirnya saya ndak hiring lawyer lagi. Dengan tidak menghiring lawyer itu save lot money, karena
Karena apa? Kalau lawyer itu sistemnya itu apa ya? Setiap case misalkan kita ngajukan ini, ngisi form ini, and then itu mendapatkan jawaban ini, itu lawyer minta uang. Itu bayarnya per kayak per pengisian form. Kalau caranya saya dulu begitu. Ada lawyer yang sistemnya itu sampai tuntas berapa mereka berani minta berapa, jadi saya dulu enggak begitu cara. Saya dulu kayak setiap pengisian form kita ajukan aplikasi ini, nge-apply ini, saya harus bayar segini, and then begitu. Jadi memang beda-beda ya, beda lawyer, beda cara. But sebenarnya lawyer itu tahu ya kan, sebenarnya lawyer itu tahu bahwa case Anda itu akan bisa masuk atau enggak. Sebenarnya mereka itu tahu. Makanya kadang lawyer itu. Jadi sebelum Anda maju untuk nge-apply sesuatu, untuk coba berubah status, itu Anda harus tahu situasi Anda masing-masing sebelum Anda keblonyok bayar lawyer. Terus terang di situ itu lawyer itu biayanya mahal men. Karena apa? Bagi lawyer kasus Anda menang atau tidak, mereka tetap mendapat bayaran. Karena di lawyer imigrasi ini sistemnya bukan lawyer itu bukan yang maju argumentasi, oke. Bukan maju mau argumentasi dengan kayak lawyer di pengadilan itu, enggak. Lawyer di imigrasi ini cuman mereka itu membantu mempersiapkan Anda mengisi form, mengisi aplikasi yang akan digunakan untuk maju ke pengadilan. Nah, waktu maju di pengadilan itu Anda maju sendiri. Lawyer itu ya cuma mendampingi, tapi kadang malah tidak masuk di pengadilan, mendampingi ada di luar. Biasanya malah begitu. Waktu Anda masuk di interview everything itu, lawyer itu malah tidak ikut. Tapi nanti jika ada masalah, biasanya mereka pihak imigrasi officer itu ya akan memanggil lawyer Anda, ini permasalahannya begini, and then lawyer itu akan mempersiapkan lagi untuk Anda maju ke babak berikutnya begitu. But everything itu sebenarnya Anda harus maju sendiri. Seperti halnya waktu Anda mencari visa itu, misalkan Anda Anda membayar tour guide ya kan, tour atau namanya, mereka kan cuma bisa membantu mempersiapkan berkas. Jadi Anda tetaplah maju sendiri. Itu sama aja waktu Anda maju di pengadilan imigrasi juga ceritanya begitu. Oke, ngomong apa nih tadi kok ngelantur sampai segitu ya. Anyway sobat, terima kasih banyak ya kan waktunya. Lately ini mulai musim panas, jadi thank you so much atas waktunya. Terima kasih yang udah subscribe dan kasih support, dan yang belum kenal dan belum subscribe, buat subscribe. Uncle Win nanti bisa kasih update, semangat biar kalau ada pertanyaan, go ahead, tulis kolom di bawah. Uncle Win akan jawab konsultasi Anda. Semoga info yang Uncle Win berikan kepada Anda bermanfaat dan bisa membantu mempercepat, membantu memecahkan masalah yang kalian hadapi dengan bijak. Oke,
Thank you so much sekali lagi, dan sampai ketemu lagi di video Uncle Win yang berikutnya. Oke, salam dari Amerika, bye-bye.